Sampai kepala dokter spesialis melihat, pasien kanker stadium lanjut adalah putrinya sendiri. Dia baru menyadari dengan ketakutan bahwa dia salah. Setengah bulan yang lalu, putrinya membawa selembar laporan pemeriksaan, dan mengatakan bahwa dia menderita kanker stadium lanjut. Sebagai seorang ahli kanker, Feng Qing bahkan tidak melihatnya, dan berkata bahwa dia tidak mungkin menderita kanker. Siapa yang membantumu memalsukan dokumen ini? Yu Yan berusaha menjelaskan bahwa ini bukan pemalsuan. Tapi ibunya berkata bahwa dia semakin keterlaluan, sampai berani mempertaruhkan kesehatannya untuk menantang keahlianku. Sambil berkata, dia langsung merobek laporan pemeriksaan Yu Yan. Lalu dia membawa putrinya yang sangat dicintainya, Xiao Long, untuk pergi makan. Yu Yan melihat laporan diagnosis yang direbut ibunya dengan sangat sedih, tapi tidak dipercaya oleh ibunya sudah biasa baginya. Namun pada hari itu, saat dia ujian di sekolah, tiba-tiba perutnya sangat sakit, bahkan sampai pingsan di kelas karena sakit. Setelah diperiksa, dokter sekolah menemukan bahwa ada masalah besar dengan pencernaan Yu Yan. Dia juga menyarankan agar dia pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh. Tak lama kemudian, Feng Qing menerima telepon dari wali kelas Yu Yan. Wali kelas memintanya untuk menjemput anaknya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Dokter sekolah mengatakan bahwa perutnya mungkin memiliki masalah besar. Tak disangka, Feng Qing langsung memberitahunya, jangan percaya padanya. Dia hanya berpura-pura sakit. Beberapa hari yang lalu, dia juga menggunakan ini untuk menipuku. Dia mengatakannya dan langsung memutuskan telepon. Guru itu marah dan mengatakan bahwa dia belum pernah melihat orang tua seperti ini. Namun, Yu Yan duduk di samping dengan sangat tenang. Dia sudah memprediksi hasil ini. Malam itu, setelah dia pulang ke rumah, pembantu membuatkan semangkuk bubur. Yu Yan baru makan sedikit saja sudah merasa sakit perut yang tak tertahankan. Dia pergi ke kamar mandi dan memuntahkan darah di wastafel. Namun, saat itu Feng Qing juga pulang dari kerja. Melihat Yu Yan meninggalkan begitu banyak bubur, dia sangat marah. Dia masih menggerutu bahwa di usia yang begitu muda sudah tahu membuang-buang. Pembantu mengatakan bahwa Nona mungkin mengalami tekanan belajar yang terlalu besar sehingga nafsu makannya menurun. Feng Qing memintanya untuk tidak tertipu oleh Yu Yan. Gadis itu bahkan memalsukan laporan diagnosis kanker untuk mendapatkan perhatianku. Namun, saat itu Yu Yan keluar dari kamar mandi. Dia memberitahu ibunya bahwa dia benar-benar tidak berpura-pura. Namun, Feng Qing marah mendengar dia berbicara. Dia juga memperingatkan bahwa dia harus menghabiskan bubur itu. Yu Yan hanya bisa duduk dan melanjutkan meminum bubur. Namun, karena kanker lambung, setiap kali dia meneguk, rasanya seperti disiksa. Dia menahan rasa sakit sambil meneteskan air mata dan tetap meminum bubur itu. Saat itu, Feng Qing datang dengan cepat ke kamar mandi untuk bersiap-siap. Namun, tiba-tiba noda darah di wastafel menarik perhatiannya. Sebagai seorang dokter profesional, dia langsung tahu itu adalah darah. Mengingat hari ini dia merobek laporan pemeriksaan putrinya. Guru juga menelepon lagi mengatakan bahwa Yu Yan pingsan di sekolah. Dia secara naluriah berpikir, ini tidak mungkin benar, kan? Tiba-tiba, suara dering ponsel terdengar. Ternyata itu adalah panggilan dari Xiao Long. Dia memberitahu Feng Qing bahwa dia mungkin makan sesuatu yang buruk dan perutnya tidak nyaman. Mendengar hal ini, Feng Qing langsung merasa cemas. Dia meminta Xiao Long untuk menunggu di rumah dan dia akan segera datang. Namun, setelah menutup telepon, dia berbalik dan melihat darah itu. Feng Qing berpikir dalam hati, ini pasti darah dari hidung Yu Yan lagi. Lalu dia sengaja menempelkan darah itu di wastafel untuk menarik perhatiannya. Memikirkan ini, dia menghibur diri bahwa pasti tidak ada yang salah. Lalu dia pergi ke rumah Xiao Long. Sebelum pergi, dia tidak lupa memberitahu Yu Yan bahwa dia tidak akan kembali tinggal untuk sementara waktu. Lakukan saja sesukamu, jangan lagi menggangguku. Setelah mengatakannya, dia bersiap untuk meninggalkan rumah ini. Aku adalah ibumu yang sebenarnya. Apakah hanya jika aku mati, barulah kamu akan merasa iri? Feng Qing memintanya untuk tidak berpura-pura menderita demi mendapatkan simpati. Jika ingin mati, lebih baik cepat mati. Semakin jauh kamu mati, semakin baik, jangan datang mengganggu pandanganku. Setelah mengatakannya, dia pergi dengan marah. Keesokan harinya, Yu Yan kembali ke rumah sakit. Dokter yang menangani memberitahunya bahwa dia harus menjalani kemoterapi. Dan kemoterapi juga memerlukan tanda tangan orang tua kamu. Yu Yan mendengar ini dan menundukkan kepalanya. Dia memohon kepada dokter apakah dia bisa membantunya menandatangani. Ibunya sama sekali tidak percaya bahwa dia menderita kanker. Dokter melihat anak malang ini dan bertanya siapa ibunya. Dia ingin pergi sendiri untuk berbicara dengan orang tua yang tidak bertanggung jawab ini. Tak lama kemudian, dia tiba di kantor Feng Qing di rumah sakit. Melihat dia adalah orang tua Yu Yan, dokter sangat terkejut. Dia masuk dan memberitahu Feng Qing bahwa dia adalah dokter spesialis gastroenterologi di rumah sakit kedua. Dia juga adalah dokter yang merawat putrimu. Yu Yan didiagnosis menderita kanker lambung stadium lanjut. Saat itu, rencana kemoterapi. Feng Qing mendengar ini langsung marah. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli kanker lambung. Dia sangat tahu apakah putrinya menderita kanker atau tidak. Feng Qing bertanya berapa banyak manfaat yang didapat Yu Yan. Laporan palsu terakhir juga kamu yang membantunya buat, kan? Dokter merasa sangat tidak percaya mendengar dia berkata demikian. Dia memberitahu Feng Qing untuk bisa lebih memperhatikan putrinya. Jika kamu bahkan tidak mau melihat laporan ini, maka kamu sama sekali tidak layak menjadi seorang dokter. Saat itu, seorang perawat datang dan mengatakan bahwa perut Xiao Long mulai sakit lagi.
Feng Qing segera pergi ke ruang perawatan setelah mendengar itu. Melihat ini, dokter yang merawat Yu Yan terkejut. Bagaimana mungkin ada ibu yang begitu acuh tak acuh terhadap anaknya sendiri? Setelah tiba di ruang perawatan, Feng Qing segera memeriksa tubuh Xiao Long. Rekan kerjanya bertanya apakah dia tidak takut jika Yu Yan benar-benar menderita kanker. Sekarang dokter di rumah sakit kedua datang mencarimu secara langsung. Feng Qing memberitahunya bahwa itu benar-benar tidak mungkin. Yu Yan jarang sakit sejak kecil. Tidak mungkin dia akan menderita kanker. Sementara itu, Yu Yan sudah terbaring di ranjang rumah sakit di rumah sakit kedua. Melihat dokter kembali, dia dengan penuh harap bertanya kepada dokter, "Ibu ada di mana? Apakah ada yang percaya bahwa dia sakit?" Dokter berbohong bahwa ibunya ada di ruang operasi. Tadi dia pergi ke rumah sakit dan tidak melihatnya. Dia berkata bisa melakukan kemoterapi untukmu terlebih dahulu. Namun sebelum kemoterapi, rambutnya harus dicukur terlebih dahulu. Untuk membantunya menghemat sedikit uang, dokter secara langsung memotong rambut hitamnya. Meskipun ekspresi Yu Yan tidak menunjukkan apa-apa, sebenarnya, hatinya sudah hampir hancur. Betapa pentingnya rambut bagi seorang gadis. Pasti semua orang sudah sangat paham. Melihat dirinya menjadi seorang botak, air matanya berputar di pelupuk matanya. Dokter memberitahunya jika ingin menangis, maka menangislah dengan keras. Begitu kata-katanya selesai, Yu Yan tidak bisa menahan diri lagi. Seorang gadis berusia belasan tahun, menanggung terlalu banyak yang seharusnya tidak ditanggung. Segera, kemoterapi pertamanya pun selesai. Dokter memberitahunya jika memungkinkan, sebaiknya biarkan ibumu datang saja. Jangan takut, aku akan membantumu merancang rencana. Rumah sakit kita memiliki bantuan untuk pasien yang tidak terduga. Kamu tidak perlu khawatir tentang... I got this hunger inside of me, violently scratching and clawing. The scars multiply and I need something more in this life. It ain't finding me, fuck it, I'm done being silent. You see, I need purpose, a reason to think that it's all fucking worth it. A reason to wake up and live in this circus. A reason to fight all my visceral urges. Growing up, never felt like I fit in. I still don't, but it's better when I get wins. On stage, looking out at my best friends. We gon' get real loud till the night ends. I get pissed that I still don't have a top 10. It's a fucking boys club at the top then. Like I bracket haze just to get in. I ain't doing that shit, I don't pretend. Yeah, I wanna be the best. Always had a drive that I had to beat the rest. Yeah, put me in the game when there's only seconds left. When the game's on the line, yeah, you see me at my best. I can feel it in my heart when it's beating at my chest. That's when I lock in, getting better every breath. That's when I'm all in, I can handle any threat. I ain't never second guess, I know I could be the best. Let me tell you what I know about life. Yeah, the more that you push and the more that you fight is the more that you learn. What you got deep inside is the more that you learn. And you'll find out your why. It wasn't ever that cool to be a tryhard, but all the cool kids didn't make it that far. It doesn't take education, it takes smarts. It takes fucking hard work and a full heart. They ain't see the work that I put in. They just see a rock star with a big grin. That's cool, I don't need recognition. I just wanna be free, that's a must win. Try me in a race, I'ma dust them. If the money hot and tell them I'ma bust in. I don't understand hate, all the fussing.